Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sektor makanan dan minuman yang beranggotakan yang pertama Muhammad Wisnu Fajar, yang kedua Putri Rizky Amalia, dan yang ketiga Fitriani Tiarawati. Kami di sini akan sedikit menjelaskan mengenai PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk beserta perusahaan pesaingnya. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memiliki kode AMRT atau lebih dikenal dengan Alfamart, didirikan tanggal 22 Februari 1989 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1989 dengan tanggal IPO yaitu 15 Januari 2009. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pengoperasian rangkaian minimarket dan mengelola waralabanya. Rangkaian minimarket dioperasikan dengan nama merek Alfamart. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi dua segmen operasi, makanan dan non-makanan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan AMRT meliputi usaha dalam bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen. Anak perusahaan AMRT PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk antara lain ada PT Midi Utama Indonesia Tbk yang bergerak pada bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen, PT Sumber Indah Lestari bergerak pada perdagangan peralatan kesehatan, Alfamart Retail Asia Pte Ltd bergerak pada perusahaan investasi, PT Sumber Trijaya Lestari bergerak pada perdagangan eceran melalui internet untuk produk konsumen, PT Sumber Wahana Sejahtera bergerak pada bidang jasa titipan dan pengiriman, PT Global Loyalty Indonesia bergerak pada administrasi program loyalitas. Laporan keuangan perusahaan AMRT dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Harga saham AMRT sebesar 1.795, sedangkan perusahaan pesaing seperti ULTJ 1.465 dan PMMP 380. Untuk DER-nya, AMRT sebesar 2,18. Untuk perusahaan pesaing, ULTJ 0,88 dan PMMP 2,64. Untuk ROE, AMRT sebesar 0,13, ULTJ sebesar 0,18 dan PMMP sebesar 2,64. Untuk dividen yield, AMRT yaitu sebesar 20,432 dan serta perusahaan pesaing seperti ULTJ yaitu 0,14 dan PMMP sebesar 0,067. Perusahaan pesaing yang pertama PT Ultra Jaya milik Industri and Trading Company Tbk. PT ini merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri ini yang dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawirawijaya berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Yang kedua, PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk dengan kode perusahaan PMMP. PT ini adalah salah satu pengolah dan eksportir udang terkemuka di Indonesia yang berkantor pusat di Surabaya dan pabrik pengolahan yang berlokasi di Situbondo dan Tarakan dengan total kapasitas produksi 25.000 ton per tahun dikombinasikan dengan 46.000 ton fasilitas. Hasil analisis diskon cash flow formula.
Tahapan yang pertama yaitu memperoleh data dividen, EPS, dan PR saham yang akan dievaluasi selama 10 tahun terakhir. Data dividen dan EPS didapatkan dari anareport perusahaan terkait. Harga saham bisa dilihat dari website duniainvestasi.com dan PR didapatkan dengan cara membagi price dengan EPS atau laba per saham. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu menghitung rata-rata DPR atau EPS grow. Mengambil data yang sama dengan sebelumnya, maka untuk menghitung DPR dengan cara membagi dividen dengan DPS, kemudian EPS grow dihitung menggunakan rumus CAGR. Lalu tahap yang ketiga yaitu menghitung PF EPS dan proyeksi akan 10 tahun ke depan berdasarkan contoh tersebut. Untuk tahun 2023, EPS T-1 merupakan EPS pada tahun sebelumnya, yaitu EPS 2022. VF EPS didapatkan dengan menghitung EPS T-1 dikalikan dengan 1 plus G adalah grow atau CAGR. Lalu selanjutnya yaitu tahap yang keempat, yaitu menghitung estimasi akumulasi dividen berdasarkan data tersebut. EPF-EPS merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap ketiga, sementara DPR merupakan hasil yang ada pada tahap kedua, sehingga VF dividen didapatkan dari hasil perkalian dari VF-EPS dengan DPR. Selanjutnya yaitu tahap yang kelima, menghitung VF harga saham pada VF EPS ini merupakan hasil dari perhitungan tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10 yang pada contoh adalah tahun 2022. VF di sini adalah VF terendah selama 10 tahun terakhir. Datanya berasal dari tahap pertama sehingga VF harga saham didapat dari VF EPS tahun ke-10 dikalikan dengan PR. Tahap ke-6 menghitung VF total. VF price adalah yang telah dihitung pada sebelumnya, yaitu pada tahap kelima, nilai dividen diambil dari hasil perhitungan VF dividen pada tahun ke-10 atau pada tahun 2031 pada tahap keempat, lalu jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil dari VF total. Selanjutnya yaitu tahap ke-7, menghitung atau menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Untuk hasil R, terlebih dahulu itu didapat dari perhitungan risk rate dan risk premium yang dapat dilihat dari website ibp.co.id atau marketstreetfreepremia.com. Setelah itu dijumlahkan. Tahap yang ke-8 yaitu menghitung present future value atau harga wajar. Future value adalah VF total yang telah dihitung pada tahap ke-6, rasio R pada tahap ke-7, sehingga mendapatkan harga wajar dari pembagian harga saham dari antara future value dengan 1 plus R. Tahap yang selanjutnya yaitu ke-9, menganalisis margin of safety. Yang harus dilakukan adalah mencari tahu harga saham di pasaran atau di Bursa Efek Indonesia pada saat terkait. Kemudian untuk menghitung MOS, caranya yaitu mengurangi harga saham dengan harga saham di pasaran pada saat itu. Selisih di antara keduanya dibagi dengan harga wajar saham sehingga dapat diketahui besaran margin of safety. Berdasarkan hasil analisis diskon cash flow formula, didapatkan hasil bahwa perusahaan AMRT dibanding dengan dua perusahaan pesaing dalam satu sektor yang sama menunjukkan kondisi overvalued, di mana harga saham yang ada di pasar dinilai terlalu mahal karena harga di pasar lebih besar dibandingkan dari nilai intrinsiknya. Sedangkan perusahaan ULTJ dan PMMP dalam kondisi undervalued. Maka dari itu perusahaan AMRT, ULTJ, dan PMMP tidak layak untuk diinvestasikan dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah 30%.